Cucu pahlawan nasional Maijen Purnawirawan Mustopo mengaku diculik dan dipaksa masuk rumah sakit jiwa. Kejadian tidak mengenakan yang dialami Romualdus Kusumanto Yusuf Mustopo terjadi pada tahun 2017. Pembina di Yayasan Mustopo itu dirampas hak asasinya selama hampir 18 bulan. Pria yang akrab disapa Kus tersebut jalani kehidupan tidak mengenakan hingga kakinya hampir membusuk. Pada tahun 2013, Kus mengajukan gugatan pertama kali terkait tata kelola yayasan, namun pengadilan tidak bisa memutuskan apa-apa. Pada tahun 2015, anak kedua dari 6 bersaudara ini melakukan musyawarah dengan saudaranya hingga berujung mengajukan gugatan kembali. Di tahun 2017, jelang keputusan sidang, Kus merasa di atas angin karena dia menunjukkan bukti kuat berupa surat wasiat sang kakek ke hakim. Namun, Kusumanto pun diculik. Itu saya mengalami menjalani proses sidang dari perdata, kemudian saya kena pidana karena saya dituduh merusak CCTV dan mencuri mobil, padahal saya tidak melakukan itu. Di kampung? Mereka itu memasang CCTV di rumah keluarga tanpa seizin kita, 6 cucu, ya kan. Nah itu saya merasa tidak nyaman. Kamera itu tidak saya rusak, saya belokkan saja, ya kan. Tapi ternyata saya dituduh merusak. Kemudian kedua, saya dituduh mencuri mobil yayasan. Saya tidak mencuri mobil yayasan. Saya hanya mengambil dari staf saya, keuangan, karena mobilnya nggak pernah dirawat, terus nggak pernah dipakai, dia malah memakai kendaraan pribadi, ya kan. Saya sebagai pembina berhak untuk mengambil. Nah, mobil itu saya pakai. Nah, saya malah dituduh mencuri. Sidang perdata itu saya menjalani itu. Nah itu waktu itu pas replik, duplik. Nah pas dari duplik itu mau keputusan, itu tiba-tiba itu tanggal 27 Agustus. Nah sidangnya tanggal 28, 27 itu di hari Minggu. Saya jam 10 itu tiba-tiba saya dibawa sama orang yang tidak dikenal. Itu terjadi di rumah sepupu saya dengan dalil sepupu saya mau membayar hutangnya. Memang sepupu saya punya hutang, saya pernah bantu, tapi hutang dia mau selesaikan. Tetapi berapa itu, Pak? Ya sebesar kurang lebih 70 juta. Saya ditelepon, pas pulangnya itu udah jam 8 saya ditelepon. Nah, saya sanggupin, saya datang. Ternyata di sana yang tadinya kata membayar sejumlah uang malah dikasih 100.000. Saya bilang, aduh ini 100.000 mendingan nggak usah, nanti aja lah, ini mendingan buat istri sama anak. Dan kemudian tiba-tiba datanglah itulah pakai kendaraan Avanza, itu ada 5 orang datang, tiba-tiba saya diangkut tanpa keterangan. Saya tidak tahu orang itu. Tiba-tiba saya suruh ikut, dimasukkan ke mobil, dipaksa. Iya. Ada, saya di situ, saya dibuka celananya. Saya dipakein pampers. Saya bilang, saya mau dibawa kemana kok dipakein pampers itu kan.
Dia bilang ada proses hukum lah Pak, gitu. Oke, kalau proses hukum, suratnya mana saya tanya. Nah dia nggak bisa menunjukkan dan tidak bisa menunjukkan identitas dari mana, ya kan. Siapa mereka itu juga? Iya, kita tidak tahu. Nah kemudian saya minta tolong lah kepada saudara saya. Di situ juga ada saudara saya, sepupu saya namanya Eko. Ya, nah saya udah teriak, minta tolong, kok ini saya nggak tahu orang ini mau bawa saya, tolongin saya, tapi saudara saya nggak ada respect. Akhirnya saya dibawa begitu aja. Itu saya dibawa ke arah Cikampek. Sempat mengalami kekerasan nggak Pak? Sebelum Saya di Borgol. di Borgol? Iya, di Borgol. Saya di Borgol sama mereka. Ditaruh di belakang, dimasukkan secara paksa, didorong. Dibilang saya ada kasus gitu, dan kasusnya mau dilimpahkan ke Jawa Tengah, ya kan. Saya kan kasus apa saya di Jawa Tengah, kalian jangan main-main lah, jangan bohong. Ini kamu rekayasa nih, dibayar sama siapa kamu bawa saya gini? Mereka nggak bisa jawab. Kemudian orang itu ya Pak? Iya, saya melakukan perlawanan juga, berusaha melakukan perlawanan, tapi apa daya karena mereka berempat kan. Ada intimidasi lain Pak? Ya saya suruh diam. Nah dari situ saya juga ya sudah pasrah lah. Kalau memang hidup saya sudah sampai di sini, karena kan saya takutnya kan saya dihilangkan kan. Setelah sampai di Jawa Tengah, ternyata saya ditempatkan di rehabilitasi mental di Magelang tuh bernama Budi Asih. Saya di situ langsung diturunkan, masih dalam keadaan di Borgol. Kemudian pamper saya basah karena saya buang air kecil kan. Pamper saya basah, terus kemudian saya dimasukkan ke sebuah ruangan, diisolasi, saya dikunci. Diberi makan, kalau diberi makan baru pintu dibuka. Itu selama 3 hari. 3 hari? Iya. Terus sempat saya disuntik, saya nggak tahu saya disuntik apa itu, karena memang pada saat saya diculik paksa itu saya memang ada gula, tapi gula saya nggak tinggi. Akhirnya mereka cara paksa saya dipegangin, langsung disuntik pantat saya. Nah, dipegangin sama iya, kemudian saya diberi obat, tapi obat saya muntahin. Begitu mereka keluar dari ruangan saya kan dikunci, saya muntahin. Sampai 3 hari saya bingung, kok sampai 3 hari ini ada apa gitu. Kemudian barulah dibuka itu pintunya. Kemudian saya dibawa, terus dibilang sama, saya nggak kenal itu saudara siapa karena belum memperkenalkan diri yang membawa saya. Kemudian saya dibawa, dia bilang mau dipulangkan ke Jakarta. Wah, saya udah senang. Terus tujuan Anda ngapain membawa saya ke sini? Terus sekarang mau dipulangkan ke Jakarta. Maksudnya apa? Karena saya hari ini nggak dari kemarin itu saya nggak datang ke sidang, saya bilang kan, saya ada sidang ini. Terus akhirnya ya sudah masuk aja Pak. Akhirnya masuk. Memang arahnya ke arah Jakarta, ya kan, dari Magelang, ya dari Budi Asih itu memang ke arah Jakarta. Tapi ternyata saya dibawa ke rumah sakit jiwa, ke Surojo. Iya, dokter Surojo itu. Masih di Magelang. Saya dibawa kemana? Ya nanti lihat saja gitu. Tunggu saja. Saya tunggu, ternyata saya dibawa ke ruang isolasi karantina. Di tempat itu? Iya, jadi di Suroso itu ada ruang karantina sebelum masuk ke Bangsal. Saya di karantina itu selama 2 hari. Saya digabung sama ya orang-orang yang kena gejala kejiwaan dari tingkat rendah sampai tinggi. Bahkan saya di situ ya sempat dipukul sama pasien-pasien, ya kan, itu kan banyak pasien, saya nggak tahu kan, emosinya kan tidak terkontrol kan. Pasien Ya, gangguan jiwa di sana? iya ya, saya kan itu karantinanya itu seperti penjara.
seperti penjara, teralis semua. Nah di situ saya baru ditanya sama dokter. Waktu itu nama dokternya tuh Siapa nama? Dokter Widi. Dokter Widi. Iya, saya di situ ditanya kan. Terus saya di situ sebelum dokter bertanya saya langsung mengungkapkan sama dokter, dok maksudnya nih saya dibawa ke sini ada apa gitu kan. Soalnya saya dibawa ke sini tuh saya tuh diculik, dok, saya bilang. Saya diculik, saya nggak tahu kok tiba-tiba saya dibawa ke sini. Iya, saya minta tolong, dok, gitu kan. Saya ini masih ada anak-anak saya di Jakarta yang masih kecil-kecil. Gitu. Terus dokternya diam saja. Tidak ada reaksi. Iya. Nah, tiba-tiba langsung suruh dimasukkan ke bangsal, langsung dikunci saya di situ. Tanpa ada pemeriksaan. Iya, belum ada. Terus akhirnya itu selama 6 bulan. 6 bulan? Iya, 6 bulan, kurang lebih 6 bulanan itu. Itu saya di sana itu diberi obat, ya kan. Diberi obat saya nggak mau. Jadi setiap habis makan saya dikasih obat, saya muntahkan lagi. Begitu nggak ada perawatnya saya muntahin lagi. Nah setiap hari begitu, saya muntahkan, saya bulimia selama 6 bulan itu. Saya juga kelaparan kan, habis memuntahkan saya nggak ada asupan. Akhirnya saya mencari sisa-sisa minuman yang pasien-pasien lain, ya walaupun itu ada lendir, ada apa, saya tetap saya minum karena itu manis. Yang penting buat daya tahan tubuh saya, asupan. Ada gula ya? Iya. Nah, saya hanya baru bisa makan itu hari Jumat. Jadi pas Jumat itu, pas mau sholat Jumat itu jam 9 semua pasien dibebasin. Boleh di sekitaran rumah sakit, ya kan. Nah di situ saya setelah memuntahkan kan saya lapar itu. Saya di situ sampai nyari makanan di sampah demi untuk asupan, ya kan. Kadang kalau di tempat ruang tunggu pasien itu, kalau ada pasien meninggalkan sisa makanan saya makan. Karena nanti setelah sholat Jumat saya harus makan lagi kan. Saya harus makan lagi, harus saya muntahkan lagi. Yang penting saya udah ada asupan itu selama dari jam 9 itu. Ya selama 6 bulan saya muntahin terus itu, saya juga udah mulai khawatir karena ludah saya udah berwarna kuning. Udah ada bercampur darah sedikit. Maret tahun 2018 ya. Ini malah tepatnya jam 12.40 itu ada pemberitahuan dari adik saya, Kusnandari, itu mengatakan bahwa Mas Kus menderita penyakit jiwa gitu. Malah ya saya sih langsung kecurigaan saya cuma karena lihat juga Mas Kus normal-normal aja, nggak masalah. Diajak ngomong bisa. Jadi nggak ada ya artinya kalau tanda kutip mengesampingkan misalnya dia punya seperti yang ada pada diagnosisnya, itu kan pasti membahayakan lingkungan sekitar, misalnya dia ngamuk atau apa. Tapi saya lihat enggak tuh, normal, dia bisa ajak, ya kayak kita istilahnya dalam diri saya aja kenal kok Mas Kus, bener-bener mengenal diri sosok Mas Kus gitu, bukan orang lain atau bukan apa. Kok kan kadang-kadang kita ada kanan dua orang, wah ini orangnya kok walaupun sama lain gitu ya. Ini enggak. Kita benar-benar perasaan kita ini Mas Kus. Ini benar-benar Mas Kus, bukan orang lain gitu. Nah, makanya saya ajak nih, Mas Kus kan punya dokter tuh yang cocok gitu. Nanti abis reuni ya, kita pulang yuk sama saya. Nah, begitu ya udah. Habis itu saya ikut reuni. Nah, begitu saya pulang, saya bingung loh, Mas Kusnya nggak ada. Ternyata udah dibawa lagi tuh ke rumah sakitnya gitu. udah Dibawa lagi. Dan saya dapat juga dari adik saya itu tiba-tiba mengetahui bahwa saya dilarang
bawa Mas Kus itu karena dia tuh kan ya saya bilang ya diagnosisnya awamnya bilang dia kan gila gitu. Nah, yang waktu itu karena saya merasa terhipnotis, maksudnya gini, karena waktu ini kan rangkaian ya, jadi saya cuma lihat diagnosisnya F20.0 itu bukan bahasa Pernah merawat? Tahun berapa itu Pak? Itu sesuai dengan yang di surat ini di 2018 2018. sesuai dengan surat yang Bapak kirimkan di tahun 2018. Iya. Memang kondisinya memang kan Pak nih sakit itu Pak nih. Indikasi medisnya ada Pak? Jadi berdasarkan ini kan berarti ada indikasi medis Pak. Jadi kita melakukan perawatan karena beliau membutuhkan perawatan seperti itu. Ya. Tapi sudah pulang ya Pak ya? Sudah. Pulang, sudah sembuh gitu. Iya.